pada hari ini kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan sholat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.200.500, Rp3.200.500. Kemudian yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional. Di antara yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya, pengumuman program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Yang pertama, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk mengikuti kajian rutin ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Pengumuman selanjutnya, alhamdulillah penyaluran manfaat sedekah berkah dari masjid untuk umat pada Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin izinkan kami menyampaikan di tahun 2023. Di antara yang pertama, sarapan pagi gratis untuk jamaah sebanyak 4.050 bungkus, alhamdulillah sudah tersalurkan dengan nilai berjumlah Rp23.200.000. Yang kedua, nasi siang gratis untuk jamaah Masjid Raudatul Jannah sebanyak 19.060 bungkus. Alhamdulillah terkumpul sebanyak 190.600.000 rupiah, 190.600.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, buka puasa Senin dan Kamis sudah tersalurkan sebanyak 575 bungkus dengan nilai yang terkumpul 5.750.000 rupiah. Kemudian yang keempat, santunan pasien yang ada di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin yang membutuhkan, Masjid Raudatul Jannah telah menyalurkan sebanyak untuk 76 keluarga. Alhamdulillah sudah tersalurkan senilai 19.600.000 rupiah. Maka total nilai penyaluran selama tahun 2023 sebanyak 238.550.000 rupiah. Saya ulangi, 200.550.000 rupiah. Terima kasih kami ucapkan kepada donatur Masjid Raudatul Jannah yang telah setia memberikan donasinya untuk program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, tata laksana salat Jumat pada hari ini yakni pada tanggal 5 Januari 2024 yang berintak sebagai khatib yakni Profesor Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA, Imam Ustadz Fatur Rahmi MSI, sedangkan muazin Saudara Anwar. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha sawa la yazi'u anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin fa in asaba khairu tuma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih dicurahkan kepada kita semua. Kita bersyukur hari ini kita berada di dalam masjid yang mulia ini melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, melakukan salat Jumat. Ada saudara kita di tempat yang kita cintai ini sedang terbaring, ada yang sedang merenggang nyawa, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat yang paling agung adalah nikmat keimanan. Semakin hari kedekatan kita dengan Allah semakin meningkat seiring dengan umur kita yang semakin berkurang. Hari ini adalah Jumat pertama di tahun 2024. Umur kita bertambah, nikmat semakin banyak, kematian semakin dekat. Mudah-mudahan ketika kita menyongsong kematian, kita menyongsong dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah, role model dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hajj ayat 11 menceritakan kepada kita ada muslim, ada tipe manusia yang menyatakan keimanannya kepada Allah tapi abal-abal. Dia tidak masuk ke dalam Islam secara totalitas. Dia beramal kalau dia suka. Kalau itu merugikan dia maka dia tinggalkan amal itu. Dia menganggap kalau dia beramal ada untungnya itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Kalau itu tidak untung dia tinggalkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka yang beramal suka-suka mereka, kalau dia tidak suka maka dia tinggalkan. Pada hakikatnya dia berada dalam kerugian, bukan hanya di dunia tapi juga kerugian di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Ada di antara manusia yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wa minan nas, seakan-akan semua manusia, tapi ketika kemudian pada ayat berikutnya may ya'budullah, ini menunjukkan mereka yang sudah mendeklarasikan keimanannya kepada Allah. Jadi ada di antara orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah tetapi berada ala harfin, di tepian. Fa in asaba khairu tuma'an nabihi, kalau dia menyembah Allah mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan, dia bahagia dan dia berpuas hati. Wa in asabat fitnatun qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Akan tetapi kemudian ketika dia menyembah Allah itu mendatangkan ujian dalam kehidupannya, berat dia untuk melakukannya, maka dia meninggalkan perbuatan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khasirat dunya wal akhirah, dia rugi dunia dan akhirat. Wa zalika huwal khusranul mubin, itu adalah kerugian yang nyata.
Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka kaleidoskop amal kita selama tahun 2023. Kira-kira kalau kita melihat posisi kita di 2023, banyak amal solehnya atau banyak amal salahnya, banyak syukurnya kepada Allah ataupun banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menjadi muslim yang beramal sesuai dengan mood kita masing-masing, ataupun kemudian kita menjadi muslim yang paripurna, muslim yang sejati? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim yang sejati minimum ada beberapa ciri yang harus kita punyai. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus memperbaiki nilai ketakwaan kita kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang yang bertakwa tidak instan. Tidak kemudian ketika dia sudah sholat, dia puasa, dia akan kemudian bisa ditabalkan menjadi orang yang bertakwa. Terjadi fluktuasi naik turun keimanan kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan mati kecuali kamu berada dalam keislaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adakah yang bisa menggaransikan kita ketika kita menghembus nafas yang terakhir, kita mudah mengucap kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemarin ada saudara kita yang meninggal di daerah Ulekaring di ujung sana. Habis zikir sholat subuh, sedang berzikir, dia tertunduk meninggal dunia. Ada satu kejadian 2 hari yang lalu yang juga viral, yang videonya beredar di kalangan kita. Seorang imam sedang mengimami sholat subuh, ketika sujud dia tidak bangun lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira kalau kita bayangkan kita meninggal dalam keadaan bagaimana? Ketakwaan yang kita tingkatkan dari waktu ke waktu itu akan menjadi penutup dari kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, dan itu menjadi rukun wasiat yang harus disampaikan oleh khatib setiap berdiri di atas mimbar di hari Jumat. Ada wasiat takwa. Takwa bermakna perbaiki diri kita untuk menjadi hamba yang semakin dekat dengan Allah. Lakukan perintah semampu kemampuan kita, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, diupayakan dengan semaksimal kemampuan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan ciri muslim yang sejati. Yang pertama, dia tidak pernah berpuas hati dengan amal ibadah yang ia sudah torehkan. Dia tidak pernah berpuas hati dengan amal soleh yang ia telah lakukan. Dia terus memperbaiki, dia meningkatkan seiring dengan umurnya yang semakin menua, seiring dengan semakin banyaknya nikmat yang dia telah ambil dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia beramal, dia menjadi orang yang mengamalkan Islam secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, totalitas di dalam Islam menjadi sangat penting. Karena kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, maka kita beriman kepada seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an. Jangan pernah kemudian kita memilah, ayat ini saya lakukan, ayat itu saya tinggalkan. Janganlah kita menjadi orang yang menegakkan sholat tapi tidak berpuasa. Orang yang berpuasa menegakkan sholat, haji, umroh berkali-kali, tapi kemudian dia tidak mengeluarkan harta zakatnya. Ataupun kemudian dia menjadi seorang muslim yang melakukan semua amal ibadah, tapi dia tidak pernah memastikan bahwa pendapatan income yang ia bawa pulang ke rumah itu pasti halal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi muslim yang sempurna
bukan hanya bagaimana dia mengabdi beribadah kepada Allah secara mahdhah, tapi juga kemudian ghairu mahdhah dalam muamalah sehari-hari. Untuk apa kemudian kita menjadi seseorang yang begitu taat dalam melakukan sholat, tapi kemudian kita menjadi suami yang killer bagi istri-istri di rumah, bagi anak-anak yang ada, yang telah kita lahirkan dan kita besarkan, kita tidak menjadi ayah yang teladan bagi mereka. Kita mengamalkan Islam secara parsial. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang muslim yang sejati, yang ingin menutup kehidupannya dengan husnul khatimah, maka kepribadian kita di dalam berislam harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Jadilah muslim yang mengamalkan Islam secara sempurna. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah muslim yang dia merasakan celupan Allah secara sempurna. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, celupan Allah. Siapa yang lebih baik sibghah celupan daripada Allah, dan kepadanya lah kami menyembah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan celupan? Dalam tafsir Ar-Razi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan celupan adalah bagaimana kita meresapi nilai-nilai Islam yang itu kemudian berdampak kepada perilaku kita sebagai seorang muslim. Saya kasih ilustrasi yang sederhana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita dihadapkan dengan harta yang halal sedikit, lalu kemudian kita dihadapkan dengan harta yang haram dalam jumlah yang banyak, di sini hati kita sebagai seorang muslim akan berbicara. Kalau kita menjadi muslim yang sempurna, yang dicelup dengan nilai-nilai Allah, maka kita akan menolak sesuatu yang sifatnya haram, walaupun jumlahnya dalam jumlah yang besar. Khatib ingin mengingatkan kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait pilihan-pilihan ke depan dalam pemilu. Khatib hanya ingin mengingatkan, semua pilihan yang kita pilih itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kemudian kita memilih sesuatu yang kemudian bisa menimbulkan maksiat kepada Allah karena pilihan yang kita pilih. Maka selalu bertanya pada diri kita, manusia-manusia yang tersibghah dengan sibghat Allah, dia akan selalu bertanya, kalau saya mengambil si A, atau saya mengambil si B, atau saya mengambil yang ini, saya menolak yang itu, bagaimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika kemudian Allah bertanya kepada saya nanti di yaumil qiyamah. Jadi seorang muslim selalu punya orientasi bahwa semua yang ia lakukan di dunia ada dengan pertanggungjawaban kehidupan pasca kematian. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadilah manusia yang istiqomah. Kalau hari ini kita sudah istiqomah dengan salat Jumat, mari kita istiqomah dengan 5 waktu. Kalau itu sudah kita istiqomah, mari kita istiqomah dengan amal-amal ibadah lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tingkatkan tahajud kita, tingkatkan duha kita, tingkatkan sedekah kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami itu adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, mereka tidak akan ada khawatir pada diri mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Seorang sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'aluka anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain kepada engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah kamu beriman kepada Allah, istiqomahlah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semua amal baik yang sudah kita lakukan mari kita istiqomahkan. Yang belum istiqomah mari kita tingkatkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan keistiqomahan itu, keistiqomahan kita sholat, keistiqomahan kita membaca Al-Quran, boleh jadi nanti ketika malaikat Israel datang mencabut nyawa kita,
kita meninggal dalam posisi yang seperti itu. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, muslim yang sejati adalah muslim yang tawazun. Tawazun dalam mencari dunia, tawazun dalam mencari akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala nyari akhirat. Karena bagi kita seorang muslim meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ada kematian, di mana kemudian kita akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah yang kita lakukan, dan kita mengetahui ada darul akhirah, darul khuldi, darul keabadian setelah kehidupan kita di atas dunia. Maka Rasulullah mengatakan di dalam hadis al-kaisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah mereka yang bekerja untuk kehidupan pasca kematian. Maka ketika Allah mengatakan, bekerjalah kamu untuk akhirat wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa dunia. Kadang-kadang kita terbalik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kejar dunia, kita lupakan akhirat. Padahal akhirat lebih utama, akhirat tempat kembali kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kadang-kadang membayangkan bagi bapak-bapak yang bekerja di rumah sakit, tazkirah kematian itu begitu dekat. Kita melihat bagaimana orang yang diuji oleh Allah. Kita melihat kematian demi kematian. Maka Rasulullah mengatakan kafa bil mauti wa idha, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Maka sepatutnya bagi kita yang sering hilir mudik di rumah sakit ini, tingkat kesolihan kita lebih tinggi. Karena kenapa? Kita melihat kejadian demi kejadian. Rasulullah mengatakan cukup kematian itu menjadi pelajaran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu untuk menjaga normalisasi ruhiyah kita dengan Allah begitu baik, sering-sering melakukan takziah, baik mengunjungi orang sakit maupun melayat orang yang meninggal dunia, karena dia akan mengoreksi cara pandang kita terhadap dunia. Hebat kali kita kerja di dunia ini, banyak kali harta kita, keluar kita dari masjid ini meninggal dunia, semua itu menjadi warisan bagi anak dan ahli waris kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orientasi akhirat menjadi hal yang utama, tapi jangan lupakan dunia. Bukan kemudian karena kita mengejar akhirat kita meninggalkan dunia, tidak. Karena dunia adalah jembatan menuju akhirat, artinya jangan disorientasi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita memperbaiki citra diri kita di awal tahun ini. Bukan hanya citra diri, reputasi kita di hadapan manusia, tapi perbaiki citra diri, reputasi, nama baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita pasti akan kembali mempertanggungjawabkan apa yang kita torehkan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, Allahumma ansurhum nasran aziza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.